Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarona bi an nurabbiya umatana wa auladana bitarbiyatis sahihah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang kami muliakan, terutama Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bodon beserta seluruh manajemen SD Muhammadiyah Bodon yang saya banggakan, Bapak Ibu wali siswa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah atas izin Allah, nikmat Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka untuk berbagi. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah keprihatinan kita di antara para guru, pendidik maupun masyarakat umumnya tentang persoalan yang menimpa pada generasi kita, terutama anak-anak kita di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersama-sama silaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Baik, mari kita sama-sama telaah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kalau kita mencoba merenungkan firman Allah Quran surat An-Nisa ini, di sana ada sebuah pernyataan yang sangat-sangat dalam. Wal yakhsa, dan hendaklah prihatin, alladina law taraku min khalfihim, yaitu orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka zuriyatan di'afa, generasi-generasi yang dhaif, yang lemah, khafu alaihim, maka prihatinlah kita semua akan eksistensi mereka. Falyattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya kita menyapa mereka dengan sapaan yang ramah. Nah, kata kunci kita adalah sapaan yang ramah pada generasi kita. Bapak Ibu sekalian, wal yakhsa itu di sini menunjukkan sebuah parameter keprihatinan. Keprihatinan kita sebagai generasi tua, generasi yang sudah banyak menikmati asam garam kehidupan. Prihatin generasi-generasi kita ke depan. Tolak ukur sukses seseorang adalah melihat bagaimana menyiapkan generasi ke depan. Maka dalam literatur yang biasa kita baca, terutama Abdullah Nasiulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, beliau di sana menyebutkan bahwa zurriyatan di'afa itu maknanya adalah generasi yang lemah dalam 5 aspek. Zu'afa min akidah, lemah dalam akidah. Du'afa usaqafatul islamiyah wasaqafatul ammah, lemah dalam wawasan Islamnya, lemah dalam wawasan pengetahuan umumnya. Termasuk di'afa'u ijtimaiyah, lemah dalam pergaulan sosialnya, bahkan sampai pada
persoalan duriyah maliyah atau ekonominya. Bahkan yang kelima adalah duriyah al-akhlak atau kelemahan atau ya diafa minal akhlak al-karimah. Nah, mari kita coba satu persatu kita lihat tentang lemah di bidang akidah. Apa indikator lemah akidah? Adalah tidak meyakininya hakikat sebuah penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang hamba mestinya menyatakan dirinya, menjadikan dirinya, menyatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah, maka menghadirkan cintanya kepada Allah sangat tinggi. Kalau generasi kita itu mencintai Allah, mahabbatullah, maka dia akan sangat-sangat meyakini bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 165. Bahwa orang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bentengi, kita support mereka dengan semangat agar mereka mencintai Allah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran hidupnya, Allahus Samad tempat bersandarnya. Insya Allah kalau anak-anak kita, generasi kita memiliki kecerdasan mencintai Allah, menjadikan Allah segala-galanya sebagai tempat berpijak, akan melahirkan anak-anak yang memiliki kemandirian. Kemudian yang kedua, yaitu di'afa'u sakofah ad-diniyah wa di'afa'u sakofah al-amah. Lemah di bidang ilmu-ilmu agama maupun lemah di bidang ilmu-ilmu umum. Nah, disinilah pentingnya kita respect, ya, harus respect, memiliki semangat untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Maka nanti setelah dari SD Muhammadiyah Bodon, idealnya cari sekolah yang masih memberikan nuansa keagamaan yang tidak jauh dari ketika masih SD. Ada ismubanya, al-islamnya sekian JP, ya, sampai 7 JP. Mestinya begitu, sehingga akan terus dikawal pemahaman sakofah mereka, wawasan mereka di bidang agama maupun di bidang umum. Jadilah mereka anak-anak yang cerdas secara diniyah maupun cerdas secara umum. Insya Allah kita akan bangga karena generasi hari ini yang kita siapkan, yang mereka akan memimpin bangsa ini, negara ini, termasuk menjadi pelanjut, penyempurna perjuangan kita sebagai orang tua. Yang ketiga adalah lemah di bidang istimaiyah, pergaulan sosial. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu kemudian menjadi anak yang gagap. Ketika di sekolah sudah diberikan pendampingan dalam rangka untuk menumbuhkan kecerdasan kognitif, kecerdasan psikomotorik, kecerdasan afeksi, maka di rumah Bapak Ibu juga harus disambut dengan menguatkan pada ranah itu, ranah kognitifnya agar mereka cerdas, pengetahuan umumnya, ranah afeksinya agar sikapnya juga punya attitude yang tinggi, akhlaknya bagus. Kemudian yang ketiga, memiliki juga semangat untuk psikomotoriknya jalan sehingga dia terampil, terengginas, ya. Jadi kita katakan anak-anak kita diharapkan tangan seperti orang-orang Jepang yang tampil, kakinya semangat untuk berkarya, ya, karena kekuatan umat ke depan tergantung pada hari ini. Siapkan generasi kita yang matang, yang mapan. Yang keempat yaitu jangan sampai anak-anak kita itu lemah di bidang ekonomi. Ini juga penting karena pilar yang menjadi penopang kehidupan agar selamat dunia akhirat adalah masalah ekonomi. Bagaimanapun juga kita hidup ini membutuhkan penguatan dana, ya. Kita bisa bersedekah karena kita punya uang. Kita bisa berzakat juga bisa karena uang.
Nah, bagaimana caranya agar mereka memiliki kemampuan di bidang itu? Maka kita dorong, kita beri motivasi, kita semangati bahwa ingatlah bahwa wabtahi fima ataqawahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Target jangka panjang kita adalah akhirat, tetapi jangan lupa dunia wajib kita rebut. Kita rebut ruang-ruang publik, terutama di bidang ekonomi, sehingga anak kita menjadi anak yang cerdas, otaknya, kemampuan afeksinya bagus, tapi juga kemampuan ekonominya bagus. Dan terakhir, yaitu jangan sampai anak kita itu lemah di bidang akhlak, karena akhlak merupakan barometer seseorang mukmin. Akhlak merupakan misi utama Rasulullah, diutus Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk generasi-generasi yang menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan-kemampuan tadi yang saya sebutkan. Akidahnya mantap, wawasan agama maupun umumnya juga mantap, pergaulan sosialnya juga oke, ekonominya bisa mapan, kelak ya, dan akhlaknya bisa kita andalkan. Akhlak yang bagus, memiliki attitude yang tinggi, dan santun kepada siapapun, pada orang tua ramah, kepada teman sebaya juga saling menghormati, kepada lebih muda semakin kasih sayang. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, billahil hidayah wa taufik, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.